Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas cantik untuk anak-anak dengan motif perpaduan seperti ini. Nah, ini hasilnya cukup rapi, lurus motifnya hingga ke atas, dan ini ada bagian tutupnya. Untuk belakangnya seperti ini. Nah, semoga nanti teman-teman mudah mengikuti polanya. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, lalu ada penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 6. Pertama, buat awalan rantai. Tiga 30 rantai. Setelah 30 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-30 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, dan ini adalah masuk baris yang kedua. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang. Jadi buat total sekitar 6 baris sesuai kelipatan motif. Nah, ini sudah selesai total 6 baris. Kalau teman-teman ingin ukurannya lebih lebar, bisa ditambah menjadi 12 atau 18 baris. Nah, selanjutnya di ujung saya akan tambahkan lagi 1 rantai. Beri penanda di lubang kedua sebelum lubang terakhir di sini. Untuk pengerjaan berikutnya, polanya adalah SC berkeliling. Untuk jumlah SC-nya saya sarankan hitung supaya motifnya pas. Jadi di sini nanti ada 6 SC sesuai jumlah baris 6, di bagian bawah 30, di bagian kanan 6 SC, dan di atas 29 hingga ke penanda. Jadi kurangi 1 di bagian atas. Saya mulai sisi ini, jumlah SC-nya ada 6. Kemudian ke sisi ini dengan jumlah SC 30. Nah, lanjutkan hingga ke ujung, nanti di sini 6 dan di atas hingga ke penanda 29. Mendekati akhir putaran, SC ke-29 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC yang pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini.
Lalu saya akan masuk ke bagian motif untuk bagian yang pertama. Beri penanda dulu di bagian 2 rantai ini. Motif bagian pertama dimulai dengan 1 rantai, skip 2 dari mulai titik slip stitch ya, 2. Di lubang berikutnya 2 kali tarik benang, 1, 2, keluarkan, 1 rantai, kembali 2 kali tarik benang masih di titik yang sama, keluarkan, 1 rantai, skip 2, 1, 2, lubang berikutnya 1 double crochet atau DC. Nah, seperti ini. Ulangi polanya dari bagian 1 rantai yang ini. 1 rantai, skip 2, 2 kali tarik benang di lubang berikutnya, satu rantai, kembali 2 kali tarik benang masih di titik yang sama, satu rantai, skip 2, 1, 2, DC di lubang berikutnya. Ulangi polanya, 1 rantai, skip 2, di lubang berikutnya 2 kali tarik benang, satu rantai, 2 kali tarik benang masih di titik yang sama, satu rantai, skip 2, DC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan pengulangan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC, pengulangan pola terakhir, 1 rantai, skip 2, di lubang berikutnya 2 kali tarik benang, satu rantai, kembali 2 kali tarik benang masih di titik yang sama, satu rantai, skip 2, 1, 2, pas ya. Nah, di bagian 2 rantai ini langsung teman-teman slip stitch, slip stitch, 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif yang kedua. Dimulai dengan 1 SC atau single crochet di bagian 2 rantai. Jangan lupa penandanya. Kemudian lilit benang di hook tepat di bagian motif tulip yang tengah-tengah ya. Jadi ini skip 2. Tepat di tengah-tengahnya isi dengan 5 buah DC atau 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skip 2 lagi, tepat sejajarkan dengan DC, isi dengan 1 SC. Jadi polanya diulang lagi dari bagian yang tadi ya, yang 1 SC. Lanjut, skip 2, tepat di tengah-tengah motif tulip, isi dengan 5 DC. Kembali skip 2, sejajarkan dengan DC, isi dengan 1 SC. Lanjut,
tepat di tengah-tengah motif tulip, isi dengan 5 DC. Sejajarkan DC-nya, isi dengan 1 SC. Nah, seperti ini ya. Jadi buat lurus, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir SC tepat di bagian DC. 5 buah DC tepat di tengah-tengah motif tulip. Nah, seperti ini pas ya, akhir putaran skip 2, langsung slip stitch di penanda. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai, 1 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi usahakan SC dan DC nya lurus ya, supaya motifnya lurus. Ulangi bagian yang pertama, jangan lupa penanda dulu di 2 rantai. Polanya dimulai dengan 1 rantai, skip 2, 1 2, tepat di tengah-tengah dari 5 buah DC ini, isi dengan 2 kali tarikan benang di satu titik ini ya. Tarik benang 2 kali, 1 2, keluarkan 1 rantai, kembali 2 kali tarik benang masih di titik yang sama, keluarkan 1 rantai, kemudian skip 2, sejajarkan dengan SC yang bawah, isi 1 double crochet atau DC. Nah, seperti ini. Lanjut ulangi polanya. 1 rantai, skip 2, tepat di tengah-tengah, isi dengan 2 kali tarik benang. Satu rantai, kembali 2 kali tarik benang masih di titik yang sama. Satu rantai, skip 2, sejajarkan 1 DC. Lanjut pengulangan polanya. 1 rantai, skip 2, tepat di tengah, 2 kali tarik benang. 1 rantai, 2 kali tarik benang masih di titik yang sama. 1 rantai, skip 2, sejajarkan 1 DC. Nah, seperti ini. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, pengulangan pola terakhir. 1 rantai, skip 2, 2 kali tarik benang. 1 rantai, kembali 2 kali tarik benang masih di titik yang sama. 1 rantai, skip 2, pas terakhir langsung slip stitch di bagian 2 rantai. Tarik 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kembali ulangi pola bagian yang kedua. Dimulai dengan 1 SC di bagian 2 rantai ini. Jangan lupa penandanya.
Skip 2, tepat di tengah-tengah motif tulip isi 5 buah double crochet atau 5 DC. Kembali skip 2, sejajarkan dengan DC isi 1 SC. Ulangi lagi polanya. Kembali 5 DC tepat di tengah-tengah motif tulip. Skip 2, sejajarkan 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi ini polanya teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Jangan lupa nanti slip stitch di akhir putaran dan ulangi lagi motif bagian yang pertama, kemudian yang kedua. Lakukan terus hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Saya tidak buat terlalu tinggi. Teman-teman bisa tambahkan ya. Dan akhiri motifnya di bagian yang kedua, jangan di bagian yang pertama, karena bagian pertama itu ada bagian yang bolong-bolongnya. Jadi akhiri di bagian yang kedua. Dan di sini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Untuk pengerjaan berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet dimulai dari tempat slip stitch. 1 SC setiap lubang. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda dan ganti benangnya ke warna yang berbeda. Di sini saya gunakan benang warna hijau. Ganti benang, tarik kuat 1 rantai. Nah, untuk benang yang warna ini sudah bisa saya putuskan. Untuk pengerjaan selanjutnya, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, di sini penandanya. Jadi ini teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti kalau sudah selesai 1 putaran slip stitch 1 rantai, tinggal sisipkan untuk bagian tali selempang. Di sini sudah saya rajut. Ini panjangnya tidak sampai 100 cm. Ini menggunakan tusuk Romanian cord 2 helai benang dan ring 1 cm. Untuk tutorial tali seperti ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Jadi ini saya akan sisipkan di bagian kiri dan kanan dengan 3 SC untuk ring, karena ringnya kecil ya, cuma untuk tas anak-anak. Dengan kemudian langsung buat 1 putaran SC berkeliling. Lalu setelah itu buat 1 putaran SC berkeliling terakhir supaya lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai membuat bagian pola untuk penutup tas ini. Nah, ini dia yang sudah selesai ya, bagian ininya, talinya sudah saya kaitkan. Di sini 3 SC untuk ring dan 1 putaran terakhir SC berkeliling. Untuk pengerjaan berikutnya adalah pola untuk bagian tutup tasnya. Kalau teman-teman tidak ingin bagian tasnya ditutup, juga sudah bisa diselesaikan sampai di sini saja. Nah, untuk bagian tutup tasnya saya akan gunakan benang yang sama seperti warna tali. Motif ini masih dengan kelipatan 6. Jadi pertama buat awalan rantai. Kelipatan 6 di sini 24 rantai.
Kalau bagian badan tas itu 30 rantai, di sini saya kurangi 6 jadi 24 rantai. Setelah 24 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet. Nah, lanjutkan ya, nanti di akhir baris 1 rantai putar SC lagi setiap lubang. Jadi buat sekitar 12 baris SC totalnya. Nah, ini dia sudah selesai. Ini total ada 12 baris SC bolak-balik. Kalau teman-teman ingin tutupnya lebih panjang, bisa tinggal ditambahkan. Nah, selanjutnya pengerjaannya di 3 sisi ini saya akan buat gelombang motif kipasnya. Dimulai dengan 1 rantai, lalu 1 SC di baris yang pertama ini. Kemudian lilit benang di hook, skip 2 lubang, 1 2, di lubang berikutnya isi dengan 5 buah double crochet atau 5 DC. 1 2 3 4 5. Kemudian skip 2 SC di lubang berikutnya, ulangi dari bagian yang awal tadi. Jadi saya sarankan untuk jumlah barisnya juga harus pas kelipatan 6. Di sini kan ada 12 baris. Skip 2, 5 DC di lubang berikutnya. Skip 2 SC di lubang berikutnya, masuk ke bagian yang datar ya, bagian panjang. Skip 2, 5 DC di lubang berikutnya. Skip 2 SC di lubang berikutnya. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan polanya hingga ke sisi bagian yang ini. Pengulangan pola terakhir setelah SC, skip 2, 5 DC. Skip 2 SC terakhir, pas ya di baris yang pertama ini SC. Nah, kemudian langsung putuskan benangnya agak lebih panjang karena akan digunakan sekalian untuk menjahit. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini saya akan jahitkan ke bagian badan tas. Nah, untuk bagian badan tasnya seperti ini ya. Jadi teman-teman pilih dulu bagian depan dan belakang tasnya. Jadi tinggal dijahit dan paskan posisinya, karena untuk bagian tutup ini sudah saya kurangi 6 stitch ya. Kalau bagian tas itu 30 rantai awal, sementara untuk bagian tutup itu 24 rantai. Nah, jadi tinggal teman-teman jahit dengan cara biasa. Kalau ingin digabung menggunakan tusuk SC juga boleh.
Nah, kalau terjadi kesalahan misalnya ada yang kurang stitchnya, boleh teman-teman jahit 2 stitch untuk 2 kali jahitan. Nah, ini tinggal ikuti saja ya, seperti ini, bolak-balik. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nah, ini dia sudah selesai tasnya, sudah saya jahit bagian tutupnya, jahitannya juga di sini terlihat rapi. Dan kalau sudah tinggal diputuskan benangnya ya. Dan untuk bagian tutupnya bisa teman-teman berikan kancing magnet supaya lebih kokoh, dan juga bisa dilapis dengan busa. Nah, ini motifnya agak sedikit bolong-bolong, jadi kalau ingin bagian dalam tidak kelihatan, teman-teman bisa membuat furing atau innernya. Nah, untuk bagian awal dan akhir baris motif itu ada di bagian sini, tidak terlalu kelihatan, dan di bagian SC nya baru kelihatan agak lebih jelas. Nah, jangan lupa untuk teman-teman tutorial tali ada di bagian kolom deskripsi. Untuk bahan benang ini masing-masing 1 gulung dan masih bersisa. Motifnya cukup hemat benang dan cepat naik. Untuk ukuran final dari tas ini tingginya sekitar 15 cm, sementara untuk lebar 16 cm. Nah, teman-teman bisa kreasikan untuk warnanya, misalnya untuk lebih berwarna-warni juga bisa. Semoga polanya mudah untuk dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.